Shalom. Ya, di minggu ini kita akan lanjutin lagi eksposisi ya. Kali ini di Matius, langsung di Matius 12 ya. Kali ini langsung over ya. Nah, ya kali ini langsung over. Nah, Matius pasal 12 ini isinya apa? Itu menggambarkan ketegangan yang semakin meningkat antara Yesus dan para pemimpin agama Yahudi, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, tentang sabat dan juga kuasa yang dipakai Yesus untuk mengusir roh jahat, dan juga tanda yang dimiliki Yesus dan siapa yang seharusnya dianggap saudara. Ya. Yang pertama kita masuk ke yang polemik yang pertama, yaitu Tuhan atas sabat. Di sini ceritanya itu waktu murid-murid itu memetik gandum pada hari Sabat, orang Farisi menuduh murid-murid Tuhan Yesus itu melanggar hukum Taurat. Orang-orang Farisi itu menganggap tuh ya murid-muridnya Tuhan Yesus itu tidak menguduskan hari Sabat, tidak mengingat dan menguduskan hari Sabat, karena ada tuh di Keluaran 20 ya, itu kan dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mereka dianggaplah melanggar hukum itu. Tapi Tuhan Yesus menjawabnya dengan elegan, dengan menjawab dengan contoh Daud yang pada Samuel 2 ayat 1 sampai 6, dan juga para imam itu juga bekerja pada hari Sabat. Di sini orang Farisi sebenarnya gagal paham maksud diberikannya hukum Taurat dan bait Allah, sehingga mereka jatuh kepada legalisme. Di sini Taurat itu diberikan supaya umat itu datang kepada Tuhan, bukan malah terbebani kayak yang di pasal sebelumnya di minggu lalu kita belajar itu. Malah dianggap sebagai beban gitu ya, beban, sehingga tuh harus gini-gini di depan mereka itu. Ya, padahal sebenarnya supaya umat itu bisa datang, tahu kalau mereka itu berdosa dan butuh anugerah Tuhan gitu ya. Taurat itu diberikan untuk itu. Nah, di sini Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dirinya itu lebih dari bait Allah, karena ia akan membawa kita kepada Bapa. Apa sih intinya itu? Intinya itu adalah kasih lebih tinggi dari legalisme. Hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Nah, supaya manusia itu ada istirahatnya, gak kerja terus sebagai kuda. Nah, yang di sini dikehendaki Tuhan itu adalah belas kasihan, bukan cuma persembahan. Dan ini juga sudah dinubuatkan di perjanjian lama, yaitu di Hosea ayat 6, pasal 6 ayat yang ke-6. Nah, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa dirinya adalah Tuhan bagi hari Sabat, yang berarti bahwa dia mengklaim bahwa Yesus adalah pencipta hari Sabat. Dan hal ini adalah penghujatan kepada Allah bagi orang-orang Farisi. Nah, selain itu Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya di sinagog. Nah,
Nanti sebelah tangannya kalau sekarang itu bisa disebut stroke. Tapi orang Farisi itu menggunakan hal ini tuh untuk menjebak Yesus. Tapi Tuhan Yesus kan tahu kalau dia itu mau dijebak. Jawab Tuhan Yesus dengan elegan lagi. Berbuat baik di hari Sabat itu boleh. Lalu Yesus itu menyembuhkan orang itu. Tapi mereka justru semakin ingin membunuh Yesus. Nah, next ya. Di ayat 15-21. Itu tentang Yesus adalah hamba Allah yang dipilih. Nah, di sini Yesus membuka kemunafikan orang Farisi dan ia menghindar dari konfrontasi yang lebih besar sebab belum waktunya. Dan di sini Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang dan melarang mereka bercerita kemana-mana sebab belum waktunya. Dan Yesus tidak ingin orang-orang mencari dia karena mujizat yang dia lakukan. Nah, di sini Matius juga mengutip nubuat Yesaya yang ada di Yesaya 42 ayat 1-4, yaitu Mesias merupakan hamba Tuhan yang penuh belas kasih dan pengharapan. Nah, di sini yang ini paling sering dibahas ya dan dipakai untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, yaitu ada Yesus dan kuasa Beelzebul, seperti yang ada di ayat 22-32. Nah, di sini Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Tapi orang Farisi mendakwa Tuhan Yesus menggunakan kuasa Beelzebul yang merupakan penghulu setan untuk mengusir setan. Ini tentunya tuduhan yang aneh ya. Kenapa sampai Tuhan Yesus jawabnya kayak gini? Gak mungkin setan itu melawan dirinya sendiri. Aneh kan kalau melawan dirinya sendiri itu. Sampai ada ini juga merupakan sebagai bukti bahwa kerajaan Allah itu hadir. Di sini kuasa roh Allah itu bekerja melalui Yesus. Dan di sini ada peringatan keras, menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni meskipun sekarang ada zaman kasih karunia. Kenapa? Karena orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah orang-orang yang sudah mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, ya, seperti iblis sudah hatinya. Nah, sekarang Beelzebul ini mungkin lebih panjang lagi di program Truth is Fun ya nanti ya itu ya. Nah, istilah Beelzebul muncul di beberapa kali dalam Injil tentang ya temanya mirip-mirip inilah. Di Matius 10 ayat 25, Matius 12 ayat 24-27, Markus 3 ayat 22 dan Lukas 11 ayat 15-19. Di dalam Perjanjian Lama di 2 Raja-Raja 1 ayat 2 menyebut Beelzebul sebagai Allah Ekron atau harfiahnya adalah Tuhan dari lalat. Nah, ini Beelzebul ini muncul di lagu Bohemian Rhapsody ya, lagunya Queen. Kalau yang tahu ya, kalau nggak tahu bisa search sendiri. Ada itu kata-katanya di lagu itu ya. Nah,
Bangsa Israel itu kemungkinan memakai nama ini sebagai ejekan karena lalat identik dengan kekotoran. Di Perjanjian Baru muncul dalam bentuk Beelzebul sebagai ejekan, yaitu tuan dari kotoran. Baal itu artinya tuan, Sebel artinya kotoran atau tai. Nah, orang Yahudi pada abad pertama memakai istilah ini yang merujuk pada pembuluh setan atau iblis. Nah, ketika Tuhan Yesus itu dituduh musuh setan dengan kuasa Beelzebul, orang yang dimaksud dengan tuduhan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa iblis. Nah, dalam konteks Perjanjian Baru inilah istilah ini dipakai untuk menyebut iblis sebagai pemimpin kau jahat ya. Nanti kognitif akan dibahas lebih lanjut ya perkara hal ini ya. Nah, ini juga yang sangat penting tapi jangan dibahas juga, yaitu pohon itu dilihat dari buahnya. Ya, seperti yang kita banyak tahu, kita tuh bisa mengenal itu pohon apa kan dari buahnya. Oh, kalau pohon ini menghasilkan buah mangga, pasti itu adalah pohon mangga. Kalau pohon ini menghasilkan buah durian, pasti merupakan pohon durian. Ya, jangan sampai ya ada pohon menghasilkan pohon nangka tapi disebut itu pohon siksa, kan aneh kayak gitu itu ya. Ini tuh artinya apa sih secara kiasannya itu? Bahwa kata-kata dan perbuatan kita tuh mencerminkan hati kita. Nah, di sini Tuhan Yesus itu sangat tegas dengan kemunafikan sampai menyebut orang munafik dan keturunan ular budak ya. Ya, ini karena munafik dibahas di konten yang lain itu ya, konten yang secara khusus sudah di request banyak orang itu ya, yang judulnya jangan munafik itu. Nah, di sini setiap ucapan yang sia-sia akan dihukum nanti pada waktu penghakiman. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Katanya Nabi Yunus yang ada di ayat 38 sampai 42. Nah, di sini orang-orang yang ada di situ orang Farisi dan ahli Taurat itu meminta tanda dari Yesus. Dan tandanya yang disebutkan apa? Iwe dan ratu dari selatan, yaitu Ratu Sheba, akan bangkit dan menghakimi generasi yang menolak Yesus. Nah, ini tanda Yunus itu artinya apa? Lambang kematian dan kebangkitan Yesus. 3 hari disebut ikan versus 3 hari di dalam buku. Next, ke kembalinya roh jahat. Ini ayat yang sangat-sangat horor ya, di ayat 43-45. Nah, ini ketika seorang itu telah disembuhkan dari kerasukan roh jahat, tapi ia tidak bertobat dan menerima Tuhan Yesus, maka roh jahat itu akan kembali dengan keadaan yang lebih parah lagi dari sebelumnya. Atau jika seseorang sudah bertobat tapi murtad lagi, maka tidak ada lagi yang dapat menolongnya, seperti ada di Ibrani 6 ayat 4 ya. Inilah yang membuat tidak ya, orang itu sebenarnya bisa kehilangan keselamatan karena kesalahannya
sendiri ini ya, karena dia murtad, karena dia pindah agama dan segala login itu ya, login itu ya. Nah ini terakhir dari perikop ini, yaitu tentang siapa saudara Yesus, yang ada di ayat 46 sampai ayat ke-50. Di sini artinya apa sih kok sampai ada yang bertanya siapa sih saudaranya Yesus itu, karena identitas rohani itu lebih penting dari ikatan darah. Nah, aplikasinya itu apa? Keluarga sejati di dalam Kristus dibentuk bukan oleh hubungan biologis, tapi karena ketaatan kepada Allah. Nah, kesimpulannya apa dari pembahasan kita tadi, yaitu yang pertama itu otoritas Yesus yang lebih tinggi daripada tradisi manusia. Yang kedua, hamba yang lembut itu pelayanannya itu membawa pengharapan, bukan beban. Yang ketiga yaitu penolakan terhadap Roh Kudus. Menguji Kudus berarti itu menolak keselamatan. Mengapa langsung keselamatannya hilang, nggak bisa masuk surga dan auto masuk neraka itu ya. Yang ketiga, tanda kebangkitan. Tanda terbesar adalah salib dan kebangkitan Yesus. Yang terakhir adalah keluarga Allah yang sejati ya. Ini bukan nama gereja ya, maksudnya keluarga Allah ini. Memang ada namanya gereja keluarga Allah, tapi ini keluarga Allah yang benar-benar itu apa sih? Yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. See you and God bless you.